Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة barakallahu fikum, bapak-bapak yang saya muliakan, ummahat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadiran Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala ini kita masih dapat bersama duduk di rumah Allah Ta'ala ini, sama-sama belajar, mengkaji dan memahami petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan sekarang insyaAllah Ta'ala kita masih bersama kitab Syarh Sama'ilin Nabi, Syarah Syama'ilun Nabi, atau yang dikenal dengan Syama'il At-Tirmidzi atau Syama'il Muhammadiyah, dalam rangka mempelajari dan menumbuhkan rasa cinta di hati kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang luar biasa. Bukan hanya dari sisi akhlak beliau yang menakjubkan, tapi fisik beliau sungguh sangat menawan. Ketika kita mencintai seseorang karena gagahnya, maka Nabi adalah orang yang lebih gagah dari manusia lain. Kalau bapak-bapak bertanya mana gagah Nabi kita tercinta ketimbang Nabi Yusuf, lebih gagah Nabi kita, lebih ganteng Nabi kita, lebih elok Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling layak dan patut untuk lebih kita cintai. Kalau kita cinta kepada seseorang karena akhlaknya, maka Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri yang memuji tentang akhlaknya. Bahkan istri beliau sendiri Aisyah radhiyallahu taala mengungkapkan, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Allahu akbar. Betapa banyak orang-orang, bahkan tak terkecuali diri kita, yang banyak kesalahan ini. Sama orang lain kita bisa elok, bisa lembut, bisa simpatik, tapi sama istri sendiri, betul Pak? Jangan dibetulkan.
kita berupaya, tapi jujurlah kita pada diri kita sendiri, kita banyak kekurangan. Itu juga bermakna bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang makhluk yang luar biasa. Allah jaga dirinya. Maka dari sisi akhlak Nabi, Nabilah manusia yang paling layak untuk lebih kita cintai. Kalau kita mencintai seseorang karena ada sesuatu yang diharapkan darinya, mungkin kekayaannya, sawit dia yang luas, mungkin ada bakal dapatkan warisan. Demi Allah, Nabi kita juga ada yang bisa kita harapkan dari warisannya. Ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia, dan syafaatnya yang bisa menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Tidakkah Nabi lebih layak kita ikuti? Tidakkah Nabi kita tercinta lebih layak untuk kita cintai? Wallahi, sungguh sangat lebih patut Nabi untuk lebih kita cintai. Kalau ada orang yang karena jasanya kita mencintainya, sehingga kita sanjung dan kita puji, maka jasa Nabi kita tercinta lebih layak disanjung dan dipuji. Karenanya lebih layak pula lah Nabi kita untuk lebih kita cintai dari makhluk yang lain. Apa jasa Nabi? Menyelamatkan manusia ini minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Bahkan para pakar sejarah telah menyebutkan Eropa abad pertengahan dibandingkan dengan Baghdad, Eropa hanyalah bagaikan kandang onta yang kumuh, tidak mengenal peradaban, dibandingkan dengan Baghdad, negeri yang bercahaya dengan peradaban al-Islam. Allahu Akbar. Bahkan sumbangsih Islam terhadap peradaban Barat sampai hari ini, dari sisi kemajuan mereka, takkan pernah mereka bisa membayar kepada umat Islam lagi. Umat Islam manakala mereka tinggalkan agamanya, mundurlah mereka ke belakang. Tapi umat Islam manakala mengikuti dan berpegang teguh dengan agamanya, tidak akan pernah ada umat lain yang bisa menandinginya. Besar jasa Nabi. Wajar orang kafir semisal Mikar Harb saja menyebutkan Muhammad bin Abdullah nomor 1 di antara 100 tokoh berpengaruh dunia yang dia sebutkan. Kalau ada orang yang kita cintai karena ada hubungan nasab misalkan, hubungan kekeluargaan, kiranya Nabi kita jauh lebih layak untuk kita cintai karena juga ada hubungan istimewa kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hubungan antara ayah dengan anak, saudara dengan saudaranya, kawan dan handai taulannya, Allah sebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu nanti saudara akan lari dari saudaranya, bahkan ibunya, wa ummihi wa abi, emak dia. Kita tidak ragukan kasih sayang emak kita. Kita tidak ragukan kasih sayang ayah kita tercinta, rahimallahu taala, hafizallahu taala. Tetapi nasib pada hari itu, jangankan menolong orang, diri sendiri tak karu-karuan, tak tahu bagaimana nasibnya, bagaimana pula nak menolong orang. Maka di saat itu kita punya hubungan dengan Nabi yang tampak. Sejaklah dari dunia ini hubungan kita Nabi, kita adalah umatnya Nabi. Dan besok di hari akhirat kelak, di padang mahsyar, kita berada di liwaul hamdi, barisan bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hubungan kita dengan Nabi lebih mulia ketimbang sekedar hubungan nasab. Artinya Nabi lebih layak untuk kita cintai. Bapak-bapak yang saya muliakan karena Allah, tidakkah kita ingat Nabi sangat merindui kita?
dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Kita juga sudah sebutkan betapa Nabi merindukan kita. Kitalah saudara Nabi yang Nabi sebutkan kepada para sahabatnya dengan senang hati. Satu hari Nabi SAW pergi berziarah ke kuburan para sahabatnya. Wajarlah sahabat merindukan sahabat-sahabatnya. Dan itu adalah kampung kaum mukminin. Manakala Nabi sudah mengucapkan assalamualaikum dara qaumi mukminin, selamat sejahtera atas kalian wahai kampung orang mukminin, wa insyaallah wa ana bikum lahiqun, insyaallah saya juga akan menyusul kalian. Dan setelah itu Nabi sebutkan, Nabi ungkapkan kerinduannya yang sungguh sangat menakjubkan, yang seharusnya kerinduan Nabi ini juga berbalas dengan kerinduan pada kita selaku umatnya. Apa kata Nabi? Wadittu anni qad ra'aitu ikhwanana. Sungguh aku berharap. Nabi rindu, Pak, saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita. Allahu Akbar. Tentulah para sahabat yang mendengar di sekeliling Nabi, alasna ikhwanaka, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nabi sebutkan kepada para sahabatnya, bal antum ashabi, bahkan kalian nih, lebih dari itu, sahabat-sahabatku. Orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi dan wafat di atas keimanannya disebut dengan sahabat. Tetapi wa ikhwani, dan saudara-saudara kita. Siapa mereka saudara-saudara kita? Alladzina lam ya'tu ba', orang-orang yang datang sepeninggalan kita. Allahu Akbar. Ternyata Nabi rindu dengan kita. Bahkan ujung dari hadis ini, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, Nabi sebutkan bahwa Nabi tunggu umatnya di telaga nanti. Allahu Akbar. Nabi tunggu kita, Pak. Akankah kita sambut? Akankah kita tuju pada tempat itu? Akankah kita tuju Nabi SAW di tempat beliau menunggu umatnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikhwati fillah, orang-orang yang ada kerinduan dan orang-orang yang ada kecintaan dalam hatinya kepada seseorang, tentulah ia akan merinduinya. Maka sungguh sangat merugilah orang-orang yang dia memiliki harta tidak berkunjung ke Masjid Nabawi. Setelah dia sampai di Masjid Nabawi, dia dianjurkan pula untuk berziarah ke kuburan Nabi. Jasad para Nabi diharamkan oleh Allah Ta'ala bumi memakannya. Tidak hancur mereka para Nabi. Dan di saat itu kita mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siapapun yang ada rizki, jangan pernah muak-muak dan bosan-bosan untuk bisa berkunjung di Masjid Nabi. Nabi Pak tak tinggalkan emas permata, intan berlian, pangkat jabatan, tak. Nabi tinggalkan para ulama. Nabi tinggalkan ilmu dan tempat menimba ilmu masjid. Dan Rasul sudah sebutkan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Satu tempat antara rumahku dengan mimbarku adalah raudhah, taman dari taman-taman surga. Allahu Akbar.
Dan ada raudhah-raudhah lain di Masjid Nabawi. Apa itu? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat di raudhah-raudhah, di taman-taman surga, maka bersenang-senanglah kalian di taman itu. Apa itu? Majelis-majelis ilmu. Allahu akbar. Orang yang rindu, Pak, siang terbayang-bayang, malam pun masuk mimpi. Lah iya, Pak. Coba kamu mawak rindu hati, rindu nak jumpa jo anak, mimpi-mimpi. Allah Akbar. Cuman kalau mimpi sekadar mimpi, tak ada ilmu, datanglah godaan syaitan laknatullah alaih. Jumpa mimpi dengan Nabi, katanya saya jumpa Nabi, dia bersorban putih, berjubah putih, berjenggot putih. Tahu? Padahal sungguh sangat jelas pada pertemuan sebelumnya hadis riwayat Anas bin Malik di mana beliau mengabarkan walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi, tidak ada pada rambut dan jenggotnya Nabi ishruna sya'ratan bayda, lebih dari 20 helai rambut yang putih. Kok ada lu kan mimpi contoh itunya dutonya. Tapi adalah dalilnya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, barang siapa yang tengok aku kala tidur, maka dia sungguh betul-betul tengok aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, sesungguhnya syaitan tak bisa menyerupaiku. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Cuman maksud hadis ini adalah apabila bermimpi seperti ciri-ciri yang disebutkan tentang fisik Nabi, jumpa kita dalam mimpi seperti itu, nampak kita, itulah dia. Bukan yang sekedar ngaku-ngaku Nabi. Sama tianya datang mimpi dan tiaya anginnya, padahal dah ayah awak orang dah caya awak. La ilaha illallah. Misalkan kita tidak jumpa ayah kita. Ada orang dia yatim sejak kecil, bermimpi dia, disebutkan ayah dia panjang, Masya Allah, berjenggot panjang pula. Tapi begitu dia ceritakan, paman dia bilang, tak, dia yang tu nya, ayang gua puak pendek, hitam koleknya. Kan tak pas. Jadi harus pas. Itulah pentingnya duduk mengaji. Dia Pak, kalau orang cerdas, dia tak mengkaji Quran Sunnah, semakin cerdas dia tak berilmu, semakin kreatif berbuat yang tidak sunnah. Apa nama orang? Yang bukan sunnah apa nama? Itu. Itulah sebabnya biarlah nak codik-codik bono pilih ada ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Baiklah. Untuk itu Pak, ini saya sekedar mengulang-ulang betapa pentingnya kita belajar Syama'il Muhammadiyah. Bagian pertama tentang ciri fisik Nabi, bagian akhir tentang bermimpi dengan Nabi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di hari akhirat dengan Nabi. Atau di dunia ini kita dapat rezeki tengok Nabi. Allahu Akbar. Baiklah, Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk hadis yang kedua. Ya. Baik, hadis yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosoknya, fisiknya tidak terlalu panjang, tidak pula pendek, dan kulit beliau tidak putih polos, tidak pula hitam kecoklatan, dan tidak pula keriting berlebihan.
Tapi juga tak lurus. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau ketika umur 40-an tahun. Beliau menetap di Mekah selama 10 tahun. Dan maksud dari 10 tahun di sini, ada sebagian para ulama menyebutkan 10 tahun setelah dakwah terang-terangan. Setelah turunnya suratul Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir. Setelah itu hitungnya. Baik. Wa bil Madinati 10 sinin. Di Madinah juga 10 tahun. Lengkapnya 23 tahun. Dan Allah Ta'ala wafatkan beliau berumur 60-an tahun. Tepatnya 63 tahun. Dan Allah Ta'ala, Rasul juga sebut, Pak, kau kan ingat-ingat, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalla man yajuzu dhalik. Umur umatku hanya kisar 60 sampai 70 tahun. Sedikit saja orang yang lewat dari itu. Leyo. Sekarang coba tengok kiri kanan, Pak. Berapa orang yang lewat dari 70 tahun usianya sekarang? Berapa umur, Pak? Lalu sampai 60 lah kan? Panjang dulu, Pak. Bapak lah apa umur, Pak? Berapa umur, Pak? 70? Alhamdulillah, Masya Allah. Lah putih jenggot. Nabi tidak putih jenggot, tapi jangan risau Pak lah. Sebab kata Nabi itu membuktikan beliau sehat, gagah. Tapi Ustaz, ambo pucaru putih jenggot. Nabi sudah mengabarkan umat Muhammad kalau dia punya uban. Nanti itu cahaya di hari akhirat kelak. Itu pula. Baik. Jadi sedikit yang lewat dari usia 70 tahun. Allahu Akbar. Banyak bonusnya, Pak. Mudah-mudahan sampai 100, Pak. Amin. Kan umur bapaknya kan? Yang paling penting lama umur dalam ketaatan. Baik. Itu hadis yang pertama dan ujungnya masalah jenggot dan uban tadi. Hadis yang kedua, yang sudah kita bacakan juga pada pertemuan sebelumnya, tapi para ulama mengomentari hadis ini diperbincangkan. Ya. Haddatsana Humaid ibn Mas'ad al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbadan tegak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbadan ideal. Dalam lafaz berikutnya nanti marbu'an di hadis yang ketiga. Laisa bil-tawili wala bil-qasir. Rasul tak panjang dan tidak pula pendek. Hasan al-jismi, elok tubuhnya. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmar al-launi idza masya yatakaffa. Beliau rambutnya tidaklah keriting dan tidak pula terlalu lurus. Dan warnanya, di sini permasalahannya asmaral laun ini, itu disebutkan kulitnya berwarna coklat. Padahal di riwayat sebelumnya itu disebutkan bahwa kulit beliau wala bil adami, tidak hitam kecoklatan. Maka disinilah para ulama memperbincangkan. Idza masya yatakaffa, ini tidak masalah. Apabila dia berjalan, maka yatakaffa, lebih berjalan agak condong ke depan. Sebentar, saya sebutkan tentang hadis ini dahulu. Hadis ini, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Riwayatnya tidak sahih, karena hanya Humaid sendiri yang meriwayatkan redaksi ini dari Anas ibn Malik. Jadi gharib. Maka untuk itu ada riwayat yang lebih kuat. Baik. Maka pada pertemuan sebelumnya kita sudah nampak sedikit bagaimana fisik Nabi. Dan akhir dari bab ini setelah kita bacakan hadis-hadis ini, karena memang sama ilmu Muhammadiyah isinya hadis-hadis, maka mau nggak mau kita harus baca hadis ini. Baik. Nanti kita buat kesimpulannya. Saya sampaikan kesimpulannya di akhir dari hadis-hadis di bab ini, insyaallah taala. Sekarang kita coba baca hadis yang ketiga dan kita gabungkan pemahamannya. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu al-Bara' bin Azib. Apa kata Abu Ishaq? Aku mendengar Bara' bin Azib. Ia berkata,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Beliau seseorang lelaki yang berbadan ideal, tegap. Tadi dengan lafaz rabba'atan, dan di sini disebutkan dengan lafaz marbu'an. Maknanya berbadan tegap ideal. Ba'ida ma bainal mankibaini. Tapi saya pernah dengar di antaranya juga ada menyebut dengan lafaz bu'aida ditasghir. Yani maknanya adalah ba'ida ma bainal mankibaini, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam antara pundaknya ya lebar, ba'ida. Artinya tidak apa bahasa Indonesia? Nak kucuk cedoi ekor Tidak bungkuk, bukan bungkuk, ia bungkuk ni. Bukan bungkuk seperti busur panah bahunya ke depan, tidak. Atau tidak pula terlalu terbusung dada ke depan, tidak. Bungkuklah ke belakang, tak ada. Tidak bungkuk ke depan, tidak pula bungkuk ke belakang. Ideal. Memang gagah, Pak. Dah terbayang kan? Berbadan bidang. Bersawak bidang kan? Taib. Azimal jummati ila syahmati udhunaihi al-yusra. Dan beliau ini memiliki rambut yang sampai ke telinganya. Apa petang makna syahmah? Wah. Apa bahasa Indonesia apa? Tempat perempuan emak-emak meletakkan anting. Apa bahasa Indonesia apa? Kau telinga kau. Cuman kau tempat meletakkan anting kau. Cuping Pak ya. Alhamdulillah. Lain. Sah bahasa orang Indonesia apa ya? Kadang banyak lo bahasa awak le daripada bahasa Indonesia raya. Taib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini alaihi hullatun hamra. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengenakan pakaian merah. Timbul masalah. Sebab ada satu riwayat dari Bara' bin Azib juga. Nahana an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil mayathiril hamri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengenakan pakaian berwarna merah. Cara dah, merah pakaian dah. Namun sebagian para ulama menggabungkan. Yakni riwayat-riwayat yang ada itu digabungkan. Dijamak jika memungkinkan, in amkana. Akhirnya mereka mendapatkan kesimpulan bahwa jika murni merah, tidak ada campuran, itu yang dilarang. Tapi kalau ada bergaris, ada bercampur warna lain, disitulah dibolehkan. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengenakan pakaian berwarna merah. Baik. Dan kata Bara' bin Azib, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah dari dirinya sama sekali. Qattu ahsana minhu. Sedikit pun tak pernah saya lihat yang lebih indah dari beliau. Dan di sini kata para ulama, seperti kata Syekh Abdul Razak dalam syarah Syama'il At-Tirmidzi ini, Bara' bin Azib telah mengungkapkan dengan ungkapan yang sangat indah. Apa kata beliau? Tidak pernah aku melihat sesuatu pun. Beliau tidak menyebutkan ma ra'aitu syakhsan atau manusia atau rajulan. Aku tidak pernah melihat manusia yang lebih indah dari beliau, tidak. Tapi beliau sebutkan, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Nabi. Sedikit pun tidak ada. Artinya semua yang dipandang, semua yang ditengoknya, dan siapapun yang tengok Nabi pasti akan mengatakan ucapan yang sama. Makanya Pak,
kita tidak pernah dapatkan riwayatnya satu pun orang kafir mencela fisik Nabi. Tidak ada. Padahal Nabi dibenci oleh mereka karena Nabi mendakwakan at-tauhid. Konsekuensi dari tauhid itu meninggalkan berhala-berhala. Mereka marah. Kalau lobongi, kalau sudah marah, Pak, tidak ada. Dicari-cari kejelekan-kejelekan orang yang dimarahi itu. Bahkan dijelek-jelekkan. Kau tidak ada jumpa buatnya. Tidak ada jeleknya. Dicari jeleknya tuh. Dibuat-buat. Ini sudah cukup, Pak, menunjukkan Nabi luar biasa mukjizatnya. Dua hal ini tidak pernah dicela orang tentang Nabi. Satu tentang akhlaknya, dua tentang fisiknya. Tidak sanggup orang mencelanya. La ilaha illallah. Memang luar biasa. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan kemarin sudah saya sebutkan, Nabi berambut sampai ke sini. Dan saya juga sudah saya sedikit jelaskan. Tapi ini bagian dari apa? Ya, tidak dianjurkan. Itu Nabi biasa di zaman itu orang berambut panjang. Nah, itu dia. Ini bagian dari jibiliyah. Di awal Muqaddimah Syama'il Muhammadiyah kan jibiliyah dulu. Itu perbuatan kemanusiaan Nabi. Baik. Sehingga para ulama mereka memahami dan mereka tidak berambut panjang. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Namun kalau ada sebagian daerah memang budayanya seperti itu, seperti di Yaman, seperti disebutkan oleh murid Syekh Mukbil bahwa kadang Syekh Mukbil berambut panjang. Ya bolehlah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada lafaz lain lagi nanti disebutkan riwayat Ali radhiyallahu taala anhu, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Saya, kata Ali, tidak pernah tengok orang segagah ini sebelum Nabi dan setelah Nabi tiada. Ada gagah. Allahu akbar. Hadis yang keempat. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq عن البراء بن عازب. Lagi-lagi riwayat Bara' bin Azib. قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apa kata Bara' bin Azib? Aku tidak pernah melihat orang yang berambut limmah. Limmah di sini berambut yang ya tidak jarang-jarang, tidak. Kan ada orang rambutnya jarang, enggak. Jadi limmah itu tidak jarang. Berambut padat atau apa istilah, tebal ya. Nah, kemudian saya tidak pernah melihat orang yang berambut limmah. Berambut limmah terurai sampai ke telinga ini. Belum masuk atu kan? Taib ahsan. Alhamdulillah. Fi hullati hamra, yang mengenakan jubah merah. Ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih tampan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi, beliau memiliki rambut sampai menyentuh pundaknya. Masih ingat kemarin kadang sampai di sini atau pundaknya, dan batas rambut lelaki itu boleh sampai ke pundak tapi masih di atas punggung. Tidak boleh lewat sampai ke bawah. Itu untuk perempuan tuh. Baik. Jadi balikin. Ba'idu ma bainal mankibain, lebar kedua bahunya. Lam yakun bil qasiri wala bit tawil, beliau tidak bertubuh pendek jika tidak bertubuh terlalu tinggi, cuman lebih condong kepada tinggi. Namun seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam syarahnya, bahwa ketika dalam lafaz laisa bit tawilil ba'in wala bil qasir,
itu tidak ada di kalimat qasir ini, kalimat bain. Tidak terlalu panjang ada, tapi tidak pendek. Di sini tidak disebutkan tidak terlalu pendek. Kalau disebutkan tidak terlalu panjang, tidak pula terlalu pendek, payah dia paham tu. Namun tidak terlalu panjang, artinya beliau tidak pendek dan tidak terlalu panjang, namun lebih condong kepada maksud saya tinggi, lebih condong kepada tinggi. Kita azan dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tafadhal, silakan azan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fiikum. Asy-Syaikh Abdul Razak menyebutkan makna mithi limma di sini. Limmah adalah rambut yang sampai kepada telinga. Baik. Kita lanjutkan hadis yang kelima. Haddatsana Muhammad ibn Ismail qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Al-Mas'udi an Uthman bin Muslim bin Hurmuz an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib qala. Hadis ini riwayat Ali bin Abi Talib. Dan wajar Ali bin Abi Talib meriwayatkan bisa detail tentang ciri fisik Nabi, karena ayah beliau adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayah beliau ini orang yang berjasa besar terhadap Nabi dengan segala kondisi dan takdir Allah di akhir hayatnya. Dan ketika Nabi sudah sukses, Nabi ingin membalas jasa pamannya. Beliau pun bawa anak pamannya Ali yang ketika itu masih kecil. Makanya manakala kita tengok sejarah, kita dapatkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang awal beriman kepada Nabi dari kalangan anak-anak. Dan karena memang masih anak-anak, tentulah Ali radhiyallahu taala anhu bisa tengok dengan detail, tampak ciri fisik Nabi. Allahu Akbar. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib mendapatkan kedudukan yang tinggi. Nabi nikahkan Fatimah anaknya dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawil. Nabi itu tidaklah panjang, wala bil qasir, tidak pula pendek. Syathnul kaffaini wal qadamain. Di sini indah sekali. Syathnul kaffain artinya telapak tangannya tebal. Demikian juga dengan telapak kakinya. Dan tebal bukan bermakna kasar. Kadang kan kalau kita ni tebal bermakna kasar. Salam sukan poca tangan wa ya. Nah, dia tebal namun lembut. Alasannya sebab nanti ada hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Anas menyebutkan kulit Nabi, aku tidak pernah menyentuh kain sutra lembut atau apapun yang lebih lembut dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tebal tapi lembut. Allahu Akbar. Nanti ada hadisnya. Baik. Kaki beliau juga begitu. Dan kadang ada orang yang tebal kulit tangannya atau telapak tangannya, telapak kakinya, badannya juga gemuk. Dan biasalah kekurangan kita manusia. Kadang poik lah godang pula. Ya biasalah kebanyakan manusia. Itulah tanda kita manusia biasa. Tapi Nabi tidak, badan dia tegak, perut dia tidak buncit. Ya. Tapi telapak tangannya tebal.
telapak kakinya tebal. Namun Anas menceritakan tidaklah beliau menyentuh sutra yang lembut atau apapun yang melebihi lembutnya tangan Nabi. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan Ali melanjutkan, dahmur ra'si, kepalanya besar. Dahmul karadis, dan juga termasuk karadis di sini sebagian para ulama menyebutkan ujung-ujung tulangnya besar. Dahmul karadis, ujung-ujung tulangnya besar. Tetapi ada pula yang menyebutkan sendi-sendinya itu, pertemuan sendi-sendinya itu bagus, dari ujung tulangnya itu besar. Artinya beliau tegap, kuat. Kadang kan orang kalau sudah lembut telapak tangannya, badan dia loyo, lemah gemulai. Ini enggak. Ada orang kuat, jago, bergulat, enggak pernah dia kalah bergulat sama Nabi. Kalau kau nanti menang, saya ikut kau, kata dia. Digulat sama Nabi, kalah orang itu. Begitulah. Allahu Akbar. Kuat. Dan kekuatan para nabi itu, kekuatan nabi itu berlipat-lipat kekuatan manusia biasa. Baik. Luar biasa kekuatan para nabi. Tidak mungkin tidak kuat, bisa punya isi 9, bisa digilirnya, pernah digilirnya dalam semalam. Itu kan luar biasa itu. Allahu Akbar. Tawilul masrubati. Ini dia. Salah satu ciri khas Nabi, bulu dadanya panjang. Syekh Abdul Razak menyebutkan di sini bulu dadanya panjang. Apa maknanya di sini? Tawilul masrubati, yaitu asy-sya'rul ladzi yamtaddu minas sadri ila surrati. Jadi di sini bulu dada, ada rambut lembut yang tumbuh dari dada ke arah pusar, atau pusar, perut pusar kita. Itu bulu lembut yang tumbuh dari dada sampai ke pusarnya. Panjang, tawilul masrubah. Idza masya takaffuan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka badannya condong ke depan, ka'annama yanhattu min sababin, seolah-olah Nabi berjalan menurun. Artinya berjalan tegak, tidak lemah gemulai seperti kebanyakan jalannya kita orang Indonesia. Santai jalan, kadang lah condong tiap pulang potangnya nih, lenggong kiri, lenggong kanan. Dan seperti saya sebutkan, ahlul hadis itu terkenal dalam cepat makan, cepat berjalan. Dia nak ngajak majelis ilmu balik. Pernah saya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram waktu itu, saya berjalan, ya, terus ada orang Arab dari belakang. Oh, dia nak tahu dok ngajak. Jadi memang jalan itu tegap, langkah kaki kita tuh jauhkan ke depan, dan itu jalan yang sehat. Langkah kaki itu lurus, kaki ke depan, tegap, langkahkan kaki itu gak jauh. Itu jalan sehat itu. Sehingga terbuka, terkembali pinggul gitu ke tempat semula. Itu jalan yang paling sehat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tegap jalannya. Itu menunjukkan Nabi sehat, tak sembarangan. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak pernah tengok orang yang sebelum dan sesudah beliau yang semisal dengannya. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Masih ada waktu sedikit lagi insyaallah. Kita baca-baca dulu hadis ini ya. Besok selesai hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam ini, sekali lagi nanti akan saya berikan kesimpulannya.
Ni begini insyaallah. Baik, ikhwati fillah. Haddatsana Ahmad ibn Abdah Ad-Dabbi Al-Basri wa Ali ibn Hujr wa Abu Ja'far Muhammad ibn Al-Husain wa huwa ibnu Abi Halimah wal ma'na wahid. Qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ghufra. Qal haddatsani Ibrahim ibn Muhammad min waladi Ali ibn Abi Talib. Ini Muhammad anak wali Ali bin Abi Talib, tapi bukan dari Fatimah. Ali radhiyallahu taala anhu juga setelah Fatimah wafat, Ali menikah dengan yang lain. Makanya Hasan dan Husain itu anak siapa? Ya, anak Ali. Tapi dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Namun Ali setelah itu juga masih punya anak. Di antara anak yang bernama Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib. Untuk membedakan, ini bukan anaknya Fatimah. Kan biasanya Muhammad bin Ali kan? Ini enggak. Min Muhammad bin waladi Ali. Agar jelas siapa Muhammad ini, anaknya Ali juga bin Abi Talib. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dia berkata, Kana Aliyun, dulu Ali, berarti ayah dia. Idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau menceritakan, mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menceritakan sifat fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, lam yakun Rasulullah bitawilil mumaghatta. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berpostur sangat tinggi. Dah jelas kemarin. Wala bil qasiril mutaraddid, tidak pula teramat sangat pendek. Wa kana rab'atan minal qaum, tingginya ideal, tingginya rata-rata di antara kaum. Lam yakun bil ja'dil qatata, dan beliau tidak pula berambut keriting. Wala bisabti, tidak pula lurus. Kana ja'dan rajilan, adalah rambut beliau sedikit ikal atau sedikit keriting. Ikal itu seperti apa? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, jika memang ikal itu agak sedikit keriting, mungkin seperti itulah. Wallahu a'lam. Yang jelas riwayatnya yang ada bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keriting, terlalu keriting, dan Nabi tidak pula berrambut lurus begitu, tapi agak sedikit condong kepada keriting. Baik, kita selesaikan riwayat ini dulu sedikit lagi. Walam yakun bil mutahhami wala bil mukalthami, wa kana fi wajhi tadwirun abyadu mushrabun. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Nabi wajahnya tidak sangat bulat, tetapi cenderung bulat. Tak picar, tak, agak cenderung bulat, tapi tidak sangat bulat. Allahu Akbar. Warna kulitnya putih bercampur warna lain sedikit, dan sudah kita sebutkan campurnya, putihnya itu putih kemerahan. Terbayang tak putih kemerahan? Ya. Kalau nampak laki-laki soal tu dah. Tapi kamu berdusi jangan tengok-tengok ni. Baik. Kemudian bola matanya hitam. Sampai-sampai Pak, bola mata beliau hitam ini. Ada ajul ainain, yang hitamnya hitam, yang putihnya putih. Sampai kalau sahabat dekat dengan beliau, nampak tu. Seperti apa? Kalau bahasa kita sekarang, bercermin bisa di bola mata Nabi. Kalau bola mata awak, nan hitam dulu lah, alam putih dulu lah kuning, anan hitam dulu nak putih ya. Ketara. Maklumlah zaman ini banyak penyakit. Nabi tidak, yang hitamnya indah hitamnya, yang putihnya putih indah pula. Allahu Akbar. Ahdabul ashfar, jalilul mushash wal katad.
ajradu dzu masrubatin syathnul kaffain wal qadamain. Allahu akbar. Lalu Ali melanjutkan, bulu matanya panjang. Bulu matanya panjang. Ujung-ujung tulangnya kuat dan pundaknya juga kuat. Beliau ini tidak berbulu banyak, tetapi tumbuh rambut halus atau bulu di dadanya yang sudah kita sebutkan tadi. Dan tumbuh antara dada, dia memanjang sampai ke bawah. Dan kedua tangan dan telapak kakinya tebal. Dan apa beliau, Nabi kita tercinta, idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu fi sababin. Apa beliau tadi dah sebutkan juga, wa idzal tafata iltafata ma'an. Ini penting ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berjalan, maka beliau seperti berjalan menuruni jalan menurun. Jika beliau menoleh, menengok, maka yang menoleh adalah seluruh tubuhnya. Kalau kita sabina mawak doang, mandang awak untuk ikut. Kadang magin sesuatu ke orang lain untuk ikut dia nyakuannya. Itu awak. Kalau Nabi berbicara dengan orang, kalau menoleh langsung menoleh badannya sekalian. Langsung menoleh badannya sekalian. Allahu Akbar. Itu kan satu sifat memuliakan orang. Dan itu mukjizat Nabi itu. Fisik Nabi yang sungguh sangat menakjubkan. Jarang kita yang bisa. Cobalah. Kalau bisa alhamdulillah lah tuh. Allahu Akbar. Sedikit lagi. Baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara pundaknya, ya. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Dan beliau di antara kedua pundaknya ada khatamun nubuwah, cincin kenabian. Dan besok ada riwayat di sini. Nanti ada penjelasan lebih khusus tentang khatamun nubuwah nih ya, cincin kenabian nih. Tidak cukup waktu kita sekarang. Lagian juga akan ada nanti. Ajwadun nasi sadran wa asdaqun nasi lahjatan wa alyanuhum arikatan wa aqramuhum isyratan. Allahu Akbar. Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang, Masya Allah, yang paling dermawan. Beliau adalah orang yang paling jujur, perangainya sangat lembut, cara bergaulnya paling mulia, dan ungkapan untuk menggambarkan Nabi, man ra'ahu badihatan habahu. Siapapun yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali tengok, pasti dia langsung merasakan harismanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa di harismanya. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Barang siapa yang betul-betul pernah bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, dengan sungguh-sungguh pergaulannya pasti akan mencintai Nabi. Beda dengan kita, Pak. Sebelum kita orang kenal dengan kita disanjung dan dipuji. Begitu kenal dengan awak, habis. Rupanya tak elok dia perangainya. Itulah kita manusia. Yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Ini akhir dari riwayat ini. Dan orang yang menceritakan tentang beliau pasti akan mengatakan, aku tidak pernah melihat orang seperti beliau sebelumnya maupun setelahnya. Namun lagi-lagi rawi ini, dalam sanad ini ada seorang rawi, Umar bin Abdullah, bekas sahabat saya Ghufra. Ia adalah seorang perawi yang lemah. Namun redaksi dari hadis ini, berarti hadis ini sanadnya dhaif. Namun redaksinya atau matan hadis ini, isi kandungannya secara umum dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Artinya secara sanad tidak sahih, namun secara makna dari kandungan hadis ini sahih. Karena ada riwayat-riwayat lain yang menyebutkan. Maka itu pun
dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Syama'ilnya ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Karena keterbatasan ilmu dan waktu, maka kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan kita selanjutnya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.